Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Eka Oktavia, NPM 011. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Sulistiana, Azharatul Farisia, Muli Hikmalia, Nadia Widya Astuti, Elisa Fitri, Murti Wulandari, Fevi Selvia, Agiska Zailia, dan saya sendiri. Dan di sini materi kelompok kami yaitu keterampilan pramuka 2 yang akan disampaikan oleh Saudari Elisa Fitri. Kepada Saudari Elisa Fitri saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya Elisa Fitri, NPM 07, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keterampilan Pramuka 2. Poin yang pertama yaitu sandi dan morse. Sandi pramuka adalah kode rahasia yang disajikan dalam bentuk tulisan untuk melakukan komunikasi rahasia antar anggota gerakan pramuka. Kode morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda dengan menggunakan sinyal kode. Sandi dalam pramuka adalah salah satu media pembelajaran yang baik bagi pramuka siaga, penggalang, penegak, maupun pandega karena dapat melatih ketelitian, daya ingat, kecerdasan, dan konsentrasi. Sandi pramuka adalah kode rahasia yang disajikan dalam bentuk tulisan untuk melakukan komunikasi antar anggota pramuka. Berikut ini macam-macam sandi yang dikenal dalam gerakan pramuka, yaitu yang pertama, sandi angka. Sandi angka adalah sandi yang dibuat berdasarkan urutan angka 1 sampai 26 sesuai dengan jumlah abjad bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu sandi AN. Sandi AN ini tersusun dari abjad yang dibagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama dimulai dari huruf A sampai M, sedangkan bagian kedua dimulai dari huruf N sampai Z. Untuk yang ketiga yaitu sandi balik. Sandi balik hampir sama dengan sandi AN, yang membedakan adalah jika pada sandi AN ada bagian yang tersusun dari huruf N sampai Z. Pada sandi balik, bagian tersebut terbalik dari huruf Z ke huruf N. Kode Morse adalah salah satu kecakapan yang digunakan dan dipelajari di dunia kepramukaan atau kepanduan. Dalam dunia kepramukaan, kode Morse disampaikan menggunakan senter atau peluit pramuka. Kode Morse disampaikan dengan cara meniup peluit dengan durasi pendek untuk mewakili titik dan meniup peluit dengan durasi panjang untuk mewakili garis. Kode Morse yang paling terkenal adalah SOS, yaitu kode yang biasanya digunakan pelaut untuk memanggil bantuan jika kapal mereka terjebak dalam bahaya. Kode Morse juga digunakan oleh para radio amatir untuk berkomunikasi. Keuntungan dari penggunaan kode Morse adalah alat yang digunakan sangat sederhana dan pancaran gelombang radio akan lebih jauh jika menggunakan kode Morse dibandingkan dengan gelombang radio. Jika logo pramuka adalah identitas anggota gerakan pramuka yang dapat terlihat, maka sandi dan morse dapat juga disebut sebagai identitas anggota gerakan pramuka yang tidak terlihat oleh mata namun dapat dilihat dari cara komunikasi para anggota pramuka. Untuk poin B yaitu semapur. Semapur adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang, tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Namun saat ini yang umum digunakan adalah bendera yang dinamakan dengan bendera semapur. Pengiriman sandi atau kode melalui bendera semapur ini memakai dua bendera, yang masing-masing ukuran bendera 45 x 45 cm. Bentuknya yang persegi merupakan gabungan dua buah segitiga sama kaki yang beda warna. Warna yang digunakan sebenarnya bisa bermacam-macam, namun yang biasa digunakan adalah warna merah dan kuning, di mana posisi warna merah selalu berada di dekat kayu bendera. Selanjutnya, poin yang pertama yaitu sejarah semapur. Semapur merupakan program yang ditemukan oleh E.W. Dijkstra, seorang ilmuwan dari Rotterdam, Belanda, pada akhir tahun 1960. Pada tahun 1967, E.W. Dijkstra mengajukan sebuah konsep di mana kita menggunakan suatu variabel integer untuk menghitung banyaknya proses yang sedang aktif atau yang sedang tidak aktif.
Yang kedua yaitu semapur modern. Kini semapur modern menggunakan dua buah bendera yang berbentuk persegi yang akan digunakan oleh petugas pengirim sinyal untuk menggerakkan posisi-posisi yang bisa diterjemahkan menjadi angka dan huruf. Sebenarnya warna bendera tergantung pada asal pesan itu dikirimkan. Jika dikirimkan dari darat, maka warna bendera itu biru dan putih. Jika dikirimkan dari laut, maka warnanya yaitu merah dan orange. Sedangkan di Indonesia, bendera yang umum digunakan dalam kegiatan kepramukaan yang berwarna merah dan orange. Namun sebenarnya untuk warna bendera itu sendiri tidak terlalu penting. Itu hanya sebagai pertanda agar pesan lebih mudah disampaikan. Yang ketiga yaitu penggunaan semapur dalam kepramukaan. Semapur biasa digunakan sebagai salah satu keahlian yang mesti dimiliki dalam kegiatan pramuka. Biasanya kegiatan semapur ini disampaikan sejak dalam tingkat pramuka siaga dan merupakan keahlian yang dipraktekkan pada acara perkemahan. Namun, seiring dengan semakin berkurangnya kegiatan pramuka di Indonesia, maka keterampilan semapur semakin jarang diketahui oleh orang. Yang keempat yaitu kegunaan semapur. Kegunaan semapur adalah untuk menyampaikan berita jarak jauh, sepanjang pemberitaan ini masih bisa tertangkap oleh pihak kedua atau bisa dilihat dengan mata. Tetapi di saat ini sudah jarang dan hampir tidak pernah lagi digunakan, walaupun terkadang masih berguna dalam keadaan-keadaan darurat. Yang kelima yaitu prinsip dan karakteristik semapur. Terdapat beberapa karakteristik dan prinsip yang terkandung dalam sandi semapur yang mungkin kebanyakan dari kalian semua belum mengetahuinya. Yang keenam yaitu beberapa prinsip semapur. Dua proses bisa saling berkaitan atau menentukan sebuah proses yang lain dengan menggunakan sinyal-sinyal. Sebuah proses dapat dihentikan oleh proses yang lain ketika menemukan sinyal tertentu. Suatu proses akan menunggu di proses setelah nilai integer menjadi 0. Yang selanjutnya yaitu tata cara pengiriman semapur. Ada 9 tata cara pengiriman semapur. Kemudian yang ke-8 yaitu prosedur mengirim atau menerima isyarat semapur. Yang ke-9 yaitu cara mudah belajar semapur. Agar mudah dalam belajar semapur, kita harus belajar berseri, sedikit demi sedikit dan ditambah hafalan dan harus dipraktekkan. Untuk itu, semapur dikelompokkan ke dalam 7 lingkaran semapur. Kita awali belajar semapur dengan mengenal huruf semapur pada lingkaran L. Untuk yang selanjutnya yaitu komunikasi udara. Istilah komunikasi radio dan penerbangan dalam dunia penerbangan adalah mutlak bagi seorang pilot untuk menguasai prosedur komunikasi dengan ATC. Yang pertama yaitu radio teleponi alfabet, yang kedua penyebutan angka, yang ketiga penyebutan frekuensi VHF, yang ketiga adalah call sign, yang kelima adalah skala kejelasan penerimaan transmisi, yang keenam adalah istilah-istilah dalam komunikasi udara. Untuk poin yang selanjutnya yaitu simpul dan ikatan. Simpul merupakan hasil atau bentukan dari satu atau dua utas tali. Beberapa simpul yang lebih dikenal di kalangan pramuka ialah simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul lasso, dan juga simpul jangkar. Ikatan adalah bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda. Ada beberapa cara dalam membuat tali temali simpul jangkar ini. Salah satunya adalah bagilah tali menjadi 2, kemudian lingkarkan benda yang ingin ditali, kemudian tariklah kedua badan tali sehingga semua masuk ke dalam sosok. Selanjutnya yaitu ikatan. Ikatan adalah bentukan dari tali yang digunakan untuk mengikat barang atau benda, dan macam-macam ikatan adalah yang pertama ikatan kaki 3, yang kedua ikatan palang, yang ketiga ikatan silang, yang keempat ikatan canggah. Sekian yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Elisa Fitri yang telah menyampaikan materi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.